Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan PR yang dikasihkan oleh Bang Jack. Yang dimana itu PR-nya ada beberapa. Yang pertama itu ada nama-nama gubernur dan deputi-deputinya. Selanjutnya ada apa namanya? Nama-nama ketua umum Genbi sebelum-sebelumnya. Yang pertama itu di gubernurnya sendiri ada Bapak Peri Warjio. Habis itu deputi seniornya ada Destri Damayanti. Deputi satunya itu deputi pertama itu ada Ibu Aida Suwandi Budiman. Selanjutnya itu ada Ibu Filianingsi Hendarta. Habis itu ada Bapak Riki Perdana Gozali. Setelah itu ada Bapak Thomas Jiwandono. Nah, untuk KPW Kalbarnya sendiri ini ada Bapak Doni Septadijaya. Setelah itu ada dua deputi. Yang pertama itu ada Bapak Renaldi Akbar Arisa. Yang kedua itu ada Bapak Abidin Abdul Haris. Nah, untuk nama-nama ketua umum Genbi sebelum-sebelumnya itu yang pertama ada Kak Misri, yang kedua ada Bang Panser, yang ketiga ada Bang Irfan, yang keempat ada Bang Irfan, Bang Panser, Bang Irfan, oh iya Bang Supri, habis itu baru Bang Hendrik, Bang abis Bang Yang, Bang Dava, abis Bang Dava itu ada Bang Ahmad, abis Bang Ahmad, Bang Misder, abis Bang Misder barulah Bang Diki. Nah, kali ini buat visi misinya. Visi sendiri itu menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging market untuk Indonesia maju. Misinya sendiri itu mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Terus yang kedua itu turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial yang diterapkan oleh otoritas jasa keuangan. Terus yang ketiga tuh turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta mitra yang kuat. Kali ini saya akan menjelaskan lah tentang tujuan-tujuan Bank Indonesia. Ada 3 pilar tuh. Yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua ada mengatur dan menjaga sistem keuangan kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga ada stabilitas sistem keuangan. Yang pertama nih ada dia di menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter tuh yang bertujuan tuh ada kayak tujuannya tuh kayak menjaga stabilitas harga dan nilai tukar rupiah melalui kayak pengendalian jumlah uang yang beredar. Terus fokus utama Bank Indonesia ini kayak mengatur likuiditas berdasarkan kayak ketersediaan uang di masyarakat. Terus mengendalikan suku bunga dan menjaga nilai tukar agar inflasi tetap terkendali tentunya. Terus ada beberapa implementasi lah, tapi yang saya ambil tuh kutipannya cuma satu, kayak operasi pasar terbuka atau PT lah. Kayak BI ini menjual atau membeli atau menjual surat berharga negara atau bisa dibilang SBN di pasar uang, yang bertujuan itu untuk menambah dan menyerap likuiditas. Contohnya tuh kayak pada 2019 kemarin pada COVID-19 tuh kayak Bank Indonesia nih menjual lah SBN-nya, menjual beberapa SBN tuh, istilahnya tuh mereka tuh menjual hal tersebut buat mengurangkan atau meringankan ekonomi Indonesia, karena pada saat itu ekonomi di Indonesia sedang terpuruk karena adanya COVID-19 tersebut. Mungkin itu saja yang saya tangkap lah ya. Selanjutnya itu ada di mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, sekarang kita masuk ke mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran ini dia tuh kayak bertujuan menjamin kelancaran, keamanan dan efisiensi sistem pembayaran nasional baik tunai maupun non tunai. Fokus utamanya tuh kayak meningkatkan efisiensi transaksi, terus memperluas inklusi keuangan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah. Terus
ada beberapa peran utama BI lah, kayak ada menertibkan dan mengedarkan uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, terus menetapkan arah pengembangan sistem pembayaran melalui blueprint sistem pembayaran Indonesia 202 atau bisa dibilang SPIN 2025. Terus ada pengembangan digital keuangan. Digital keuangan tuh bisa dibilang kayak ada 3 pembayaran digital lah, bukan digital keuangan. Pembayaran digital tuh ada 3, kayak ada tuh RTGS, real time gross settlement, atau bisa dibilang sistem pembayaran untuk transaksi bernilai besar dan mendesak yang diproses saat itu juga, dan per transaksi lah. Itu tuh biasanya digunakan oleh orang-orang bank, habis itu perusahaan besar dan instansi pemerintah, karena sekali transfernya itu bisa mencapai miliaran rupiah. Terus habis itu ada SKNBI, itu ada sistem clearing nasional Bank Indonesia tentunya. Kayak sistem clearing ini bisa dibilang sistem clearing nasional untuk transaksi yang kecil sampai menengah lah. Terus diproses secara kolektif dalam beberapa jadwal per hari. Clearing ini bisa dibilang dia tuh kayak sistem yang terjadwal, kayak bank A ngirim ke bank B gitulah kan. Terus dari 2 bank tersebut digabungkan menjadi satu. Nah nanti tuh kayak mereka nih mengkalkulasikan dulu sebagaimana bentuknya lah kan, bank A dan B. Nanti tuh bukan, dia tuh istilah tuh mentransfer selisih harga, mentransfer selisih nominal lah dari total 2 bank ini transfer, begitu penangkapan saya. Maaf kalau ada salahnya. Terus BIFAS nih diciptakan pada tahun 2021. BIFAS ini sangat-sangat membantu rakyat Indonesia karena bisa dibilang transaksinya sangat cepat, cukup murah, bisa dibilang per transaksinya itu plus minus 2.500. Nominal adminnya tuh plus minus 2.500. Habis itu pun 24 jam lah, benar-benar real time dia. Mau kapanpun dimanapun asalkan ada jaringannya kita bisa transfer via BIFAS dan tidak dipersulit. Terus lanjut ke KRIS atau Quick Response Quick Response Code Indonesian Standard, yang dimana tuh KRIS ini diciptakan pada tanggal 17 Agustus 2019, yang dimana KRIS ini sangat membantu lah, banyak membantu dengan kayak kebijakan BI ini. Dari KRIS ini sangat membantu masyarakat dan pedagang tentunya, kayak lebih efisien. Terus sangat membantu UMKM kecil lah, karena mereka kan bisa dibilang penyusunan uangnya rapi, jadi kelihatan uang masuk uang keluarnya kelihatan. Mungkin itu saja dari stabilitas sistem keuangan. Kebijakan ini dibuat bertujuan tuh untuk menjaga agar sistem keuangan berfungsi normal, stabil, dan tahan terhadap guncangan ekonomi atau krisis sistemik. Terus fokus utamanya tuh kayak mengidentifikasi risiko sistemik, terus menjaga likuiditas perbankan ya khususnya, dan memperkuat ketahanan sistem keuangan nasional. Terus habis itu peran utama BI pun, BI ini kayak menetapkan kebijakan makroprudensial lah, bisa dibilang kayak untuk mencegah risiko sistemik seperti kredit berlebih dan gelembung aset. Nah terus kayak yang udah terimplementasikan tuh kayak BI menerapkan rasio likuiditas makroprudensial atau RLM. Bertujuan itu supaya bank menjagalah cadangan likuiditas minimum untuk menghadapi gejolak pasar. Jadi kayak BI ini menerapkan kayak kan tadi menerapkan rasio likuiditas makroprudensial agar bank menjaga cadangan likuiditas kan. Jadi sewaktu-waktu adanya gejolak pasar itu mereka langsung bisa nge-backup agar tidak kolaps banknya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu KRIS. KRIS itu adalah Quick Response Code Indonesian Standard, yang dimana KRIS ini adalah standar kode QR nasional yang dibuat oleh Bank Indonesia supaya semua aplikasi
pembayaran bisa digunakan dengan satu kode QR yang sama. Ini bukan nasional lagi, ini sudah mencapai internasional. Kalau kris ini dibuat pada tanggal 17 Agustus 2019. Negara-negara yang sekarang udah terlibat itu ada Malaysia, pertama ada Thailand, Malaysia, Singapura, dan Jepang. Yang selanjutnya tuh Arab Saudi dan Korea Selatan atau Cina seingat saya. Terus tujuan kris sendiri, kris dibuat supaya bertujuan biar pembayaran jadi lebih mudah, transaksi lebih cepat, aman, dan mendukung UMKM atau usaha-usaha kecil, terus mendukung ekonomi digital Indonesia. Cara kerja kris sendiri ini kayak ada beberapa tipe lah, ada yang statis, dinamis, dan tuntas lah. Untuk statis sendiri ini biasanya tuh ada di warung-warung kecil atau UMKM itulah yang QR-nya nih udah tetap tidak berubah-berubah setiap transaksi atau tidak ada bisa dibilang masa kadaluarsanya. Kayak dia tuh kode krisnya nih tempelan atau sudah di print out atau stiker gitulah. Sedangkan yang dinamis ini dia seperti di coffee shop, ada beberapa coffee shop dan ada beberapa minimarket lah kayak Alfamart atau Indomaret lah. Dia tuh kayak kode QR-nya ini bakalan kadaluarsa, ada waktunya kayak 2 menit 3 menit. Kalau di coffee shop ini dia dari monitor kasirnya ini nge-apply lah apa aja item-itemnya, terus dikonfir, habis itu ke EDC. Nah di EDC-nya itu, di mesin EDC-nya itu muncul barcode yang bisa kita scan. Terus contoh penggunaan krisnya itu kayak di warung atau di UMKM-nya tuh kayak kita nih bayar yang statis tadi lah, kita nih beli kopi lah 10.000 lah kan, terus scan kris, terus kita tuh memilih aplikasi pembayarannya, bisa e-wallet atau m-banking. Habis itu bayar parkir, terus bayar parkir ini ada sih di Lokalisya Select di Sepakat ya, di Sepakat. Dia tuh kayak bayar dari aplikasi bank, kurang lebih sama, di scan barcode terus tukang parkirnya ngalungin barcode-nya itu. Habis itu di kampus juga sering sih ditemui kayak di kantin-kantin itu yang mereka menyediakan kris. Terus selanjutnya manfaat kris lah. Manfaat kris sendiri nih untuk masyarakat tentunya. Untuk masyarakat nih bisa dibilang praktis, cepat, tidak perlu uang cash, dan semua aplikasi bisa. Jadi bener-bener efisien lah. Tidak perlu bukan tidak perlu sih sebenarnya, kayak tidak ribet-ribet lagi banyak bawa uang cash gitu, tarik ke bank segala macam. Jadi kita mau makan, nongkrong atau segala macam itu tinggal scan doang, scan barcode kalau ada barcode krisnya itu tertera di kasirnya. Terus untuk pedagang sendiri itu tidak perlu banyak QR yang dimasukkan sama dia. Jadi cuma satu QR itu doang, tapi bisa mengakses dari beberapa e-wallet atau dari m-banking. Terus uang juga langsung masuk ke rekening tentunya. Setelah itu mereka pun jadi tidak bingung pencatatannya, karena pencatatannya itu tentu rapi. Nah untuk negara sendiri itu transaksi tentunya tercatat lah. Terus membantu UMKM atau usaha-usaha kecil tuh jadi upgrade level. Itu loh yang awalnya pada pakai uang cash, dia jadi serba digital, jadi lebih tepatnya keren lah. Mereka tuh sangat-sangat dibantu lah. Selanjutnya kita sambung ke CBP. CBP itu Cinta Bangga Paham Rupiah. CBP ini adalah gerakan nasional dari Bank Indonesia untuk mengajak masyarakat, yang bertujuan tuh supaya masyarakat lebih menghargai, menggunakan, dan memahami rupiah dengan benar. Terus cinta rupiah nih memiliki arti yang menggunakan dan merawat uang rupiah dengan baik, karena uang rupiah ini adalah simbol kedaulatan negara kita. Terus contohnya tuh kayak ada 3 sih, cinta tuh ada 3.
mengenalinya tuh kayak lewat watermark, bentuk, warna, bahan, dan lain-lain. Terus ada 3D juga, cara mengecek keaslian uang itu asli atau palsunya dengan cara diraba, dilihat, dan diterawang. Nah, selain itu juga merawatnya itu ada 5J. Jangan dilipat, jangan di stapler, jangan dibasahi, jangan diremas, dan jangan dicoret-coret. Ya, sambung ke tadi, kalau untuk menjaga itu, kalau kita udah menerapkan 3D dan uang itu bisa dibilang palsu, kita bisa melaporkan itu ke pihak Bank Indonesia-nya langsung bahwasannya kita ada menemukan uang palsu, biar mereka menginvestigasikan, kayak mencari tahu siapa sumber uang palsunya ini. Terus kedua nih, ada Bangga Rupiah. Bangga Rupiah ini bisa dibilang simbol kedaulatan lah dan pemersatu bangsa, kayak dari Sabang sampai Merauke. Karena kan dari Sabang sampai Merauke mereka bertransaksinya tetap menggunakan uang rupiah tentunya. Terus menggunakan rupiah lah di seluruh wilayah NKRI, mau dimanapun itu, mau di pedalaman atau mau di pedesaan atau di kepulauan sekalipun, dengan bertujuan yang menjaga keutuhan. Terus memperlakukan rupiah dengan baik juga salah satu penghormatan kepada jasa para pahlawan tentunya, karena di setiap uang rupiah kita itu pasti ada gambar-gambar muka pahlawannya, yang dimana tuh juga mengutamakan rupiah lah sebagai alat pembayaran sah di Indonesia, dan mencintai, bisa dibilang tuh mencintai produk dalam negeri. Untuk contohnya tuh kayak ya tadi itu belanjanya pakai rupiah dari Sabang ataupun sampai Merauke tuh belanjanya pakai rupiah, mau di pedesaan atau di kampung pedalaman atau di apa namanya di kepulauan itu tetap memakai rupiah. Terus tidak memilih mata uang asing lah tanpa alasan itu. Terus mendukung UMKM lokal tentunya. Lanjut ke paham rupiah, CBP, paham rupiah, P-nya paham rupiah. Terus fungsi utama rupiah nih, dia sebagai alat pembayaran tentunya. Terus sebagai satuan hitung. Lanjut, dia sebagai penyimpanan nilai. Nah, semua transaksi Indonesia baik tunai maupun non tunai, ATM, e-money, kris, e-wallet, segala macam itu wajib menggunakan rupiah tentunya. Dan tentunya tuh kita bijak menggunakan rupiah tuh kayak belanja seperlunya, mendukung produk lokal, kayak kita tidak perlu belanja yang terlalu berlebihan, belanja benar-benar seperlunya, kayak barang yang tidak perlu kita beli tuh jangan dibeli. Terus menabung dan investasi, yang dimana tuh kayak kita mengerti lah nilai rupiah tuh kayak gimana, terus fungsi uang, cara mengelola keuangannya dengan bijak. Overall kayak gitu pemikiran saya dan kepahaman saya lah terhadap CBP rupiah ini. Terus tujuan CBP lah ya yang saya tangkap nih overall, bisa meningkatkan rasa nasionalisme, terus mencegah peredaran uang palsu tentunya, mendukung literasi keuangan bagi warga Indonesia tentunya lah. Terus menjaga stabilitas ekonomi. Kesimpulan singkatnya lagi, kayak CBP rupiah nih suatu kampanye lah dari Bank Indonesia untuk menumbuhkan kecintaan kebangsaan dan pemahaman masyarakat terhadap rupiah tuh sebagai simbol negara dan alat pembayaran yang sah tentunya buat warga-warga Indonesia. Mungkin sekian Bang PR yang Abang kasih. Mohon maaf lah kalau ada kesalahpahaman kata atau masih ada yang kurang lengkap, mohon dikoreksi. Izin pamit, saya Muhammad Mufliuya, dipanggil Raju. Bye bye. Haha.